Halo sahabat keywords, saya Rati. Dan hari ini kita akan membahas cara membuat halaman home agar menarik dengan Elementor di WordPress part pertama. Yuk langsung ke videonya. Oke, sekarang saya sudah upgrade nih dari plugin Elementor biasa menjadi plugin Elementor versi Pro. Nah, selanjutnya kita akan langsung mendesain setiap halaman yang ada di website. Untuk yang pertama, ada halaman home. Untuk itu, masuk ke menu page, lalu klik edit pada halaman home. Setelah halaman editor terbuka, klik edit with Elementor di bagian tengah, atau klik edit with Elementor di bagian atas. Nah, seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, kita akan membuat halaman home seperti contoh berikut ini. Di sini ada bagian header, artikel terbaru, kategori, banner dengan CTA, konten yang di-highlight, dan yang terakhir ada bagian form. Untuk yang pertama, kita akan membuat bagian headernya lebih dulu. Di sini ada bagian judul, teks, subteks, dan tombol. Sekarang, kita kembali lagi ke halaman editor Elementor untuk membuat halamannya. Setelah terbuka, klik icon plus atau add new section di bagian tengah. Lalu, pilih section dengan single column seperti ini untuk membuat banner. Di sebelah kiri akan muncul bagian panel edit section. Nah, di sini kita akan mengatur bagian content width menjadi full width supaya bannernya memenuhi layar. Selanjutnya, di bagian height, atur menjadi min height untuk tinggi seperti berikut ini. Atau, Anda juga bisa mengatur tinggi banner sesuai dengan kebutuhan dengan cara menarik button di bagian ini ya. Semakin ke kanan, tingginya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Kalau sudah sesuai, pilih tab style di bagian atas. Nah, di bagian background, ada pengaturan untuk background type. Di sini, Anda bisa memilih klasik, gradient, video, dan slideshow. Untuk saat ini, kita pilih yang klasik. Di sini, Anda bisa memilih satu warna sebagai background, atau klik choose image untuk memilih gambar. Nah, Anda bisa memilih dari library atau upload gambar baru. Lalu, klik insert media di bagian bawah. Nah, di sini Anda bisa melihat gambarnya masih berulang ya. Untuk itu, kita akan atur image size menjadi full di panel edit section sebelah kiri. Nah, karena saya mau mengambil bagian buahnya, jadi kita pilih yang top center. Lalu, di bagian attachment, kita pilih yang fixed, supaya hasilnya menjadi seperti berikut ini. Gambarnya akan menetap saat di-scroll. Setelah itu, kalau Anda lihat di sini gambarnya masih repeat ya. Jadi, kita akan pilih no repeat di bagian repeat. Sekarang, seperti yang Anda lihat, gambarnya belum penuh. Untuk itu, kita atur di bagian display size menjadi cover supaya hasilnya seperti berikut ini. Oke, untuk bagian header background sudah beres ya. Selanjutnya, kita akan menambahkan elemen-elemen di bagian home ini. Klik icon square di bagian kiri atas,
Lalu klik heading dan tarik ke arah section background di sebelah kanan. Lalu, ganti text heading pada panel di sebelah kiri. Misalnya seperti ini. Di bagian bawah, Anda bisa memasukkan link ke heading. Lalu, atur size-nya sesuai keinginan. Untuk HTML tag, atur menjadi H1 karena ini merupakan judul. Atur juga bagian alignment menjadi center supaya berada di tengah. Nah, karena tampilannya masih kurang, kita styling di tab Style. Klik Text Color untuk mengganti warna teks sesuai keinginan. Misalnya, di sini saya akan menggunakan warna putih. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi untuk mengganti font teks. Nah, di bagian family, ganti dengan font yang Anda inginkan. Misalnya, saya akan menggunakan font Aclonica. Lalu, atur size font dan bagian lainnya sesuai keinginan. Kalau sudah, klik lagi icon square di bagian atas dan tambahkan elemen text editor di bawah heading. Di panel sebelah kiri, Anda bisa mengganti teksnya sesuai keinginan. Di sini saya akan menyamakan dengan contoh ya. Di bagian atas, Anda bisa mengatur teksnya menjadi bold, italic, dan sebagainya. Kalau sudah, kita akan styling teksnya di tab Style di bagian atas. Untuk bagian alignment, kita pilih center supaya sesuai dengan heading. Lalu, untuk text color, Anda bisa sesuaikan dengan keinginan. Kalau di sini, saya akan menggunakan warna putih. Di bagian tipografi, ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur font size dan bagian lainnya di tipografi ya. Nah, karena tampilan teksnya masih belum sesuai, saya akan mengubah paragrafnya menjadi 2 paragraf supaya tampilannya seperti berikut ini. Selanjutnya, klik lagi icon square di bagian atas dan tambahkan elemen text editor lagi di bawah teks sebelumnya. Ganti teksnya sesuai keinginan Anda di panel sebelah kiri. Lalu, klik tab Style untuk styling teksnya. Di bagian alignment, atur menjadi center. Lalu, ganti warna teks sesuai keinginan Anda. Misalnya di sini, saya akan bedakan dengan teks sebelumnya. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Atur juga font size dan bagian lainnya di bagian tipografi sesuai dengan keinginan Anda. Kalau sudah, klik kembali icon square di bagian atas dan tambahkan elemen button ke section header di sebelah kanan. Di panel edit button di sebelah kiri, ganti type menjadi info. Untuk teksnya, bisa Anda ganti sesuai keinginan. Misalnya, seperti ini. Lalu, masukkan link untuk tombol tersebut. Ini sesuai kebutuhan Anda ya. Lalu untuk bagian alignment, atur menjadi center. Untuk size, atur sesuai keinginan, misalnya di medium. Kalau sudah, klik tab Style untuk styling tombol. Klik icon pensil di bagian tipografi,
dan ganti font teks di bagian family. Jangan lupa atur font size sesuai keinginan, dan bagian lainnya di bagian tipografi. Kalau sudah, ganti text color sesuai keinginan Anda. Misalnya, di sini saya akan menggunakan warna orange. Lalu, klik tab hover untuk menambah animasi saat pengunjung mengarahkan kursor pada tombol. Di panel edit button di sebelah kiri, pilih klasik di bagian background type. Lalu, ganti warna tombol menjadi warna yang senada tapi lebih gelap. Sehingga tombol akan seperti ini. Lalu, untuk hover animation, Anda bisa pilih sesuai keinginan. Misalnya, di sini saya akan memilih string. Jadinya, saat kursor diarahkan, tombol akan menjadi seperti ini. Lalu, di bagian border radius, atur menjadi 24, supaya semua sudut tombol menjadi lebih round seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengatur margin dari header ini ya. Pertama, arahkan kursor ke section header, dan klik icon titik-titik di bagian tengah. Lalu, di sebelah kiri akan muncul panel Edit Section. Kita klik tab Advance. Di bagian padding, klik icon Link Values Together, lalu atur bagian bottom menjadi 47 atau bisa disesuaikan dengan keinginan Anda ya. Kalau sudah, arahkan kembali kursor ke bagian heading, lalu akan muncul icon edit column di sudut kiri kolom. Nanti akan muncul panel edit column di sebelah kiri. Kita klik tab Advance. Klik Link Values Together di bagian margin lebih dulu. Lalu, atur bagian top menjadi 34 supaya posisi konten heading berada di tengah. Kalau sudah, atur juga margin untuk elemen lainnya di bagian header. Misalnya, di sini saya akan mengatur margin untuk teks ketiga. Kita klik elemen text editor, lalu klik tab Advance di panel yang muncul di sebelah kiri. Klik Link Values Together di bagian margin, lalu atur bagian marginnya sesuai keinginan. Anda bisa menambahkan atau mengurangi menjadi minus supaya posisinya naik seperti ini. Nah, sampai di sini, bagian header sudah selesai dengan tampilan seperti berikut ini. Kalau semua sudah sesuai, simpan perubahan dengan klik update di bagian kiri bawah. Setelah membuat bagian header, sekarang kita akan membuat bagian bodinya. Contohnya seperti berikut ini. Di sini, kita akan membuat bagian artikel terbaru untuk semua kategori dan juga bagian artikel untuk per kategori. Sekarang, kembali lagi ke halaman Elementor. Lalu, klik Add New Section di bagian tengah, dan pilih section yang single column. Di sebelah kiri, akan muncul panel Edit Section. Sama seperti section header, atur content width menjadi full. Jika sudah, klik icon square di bagian atas. Dan tambahkan elemen heading pada section yang baru kita tambahkan.
Di sebelah kiri, ganti text heading sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya seperti ini. Lalu, untuk bagian link, size, dan HTML tag bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Untuk alignment, atur sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, justified. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Pertama, ganti text color sesuai dengan keinginan Anda. Nah, kalau ingin menggunakan warna yang sama dengan elemen lain, Anda bisa klik color sampler di sini. Lalu, arahkan dan klik ke warna yang Anda inginkan. Misalnya, di tombol atau background header. Nantinya, warna dari elemen tersebut akan muncul. Anda tinggal klik warna yang diinginkan. Atau, Anda juga bisa langsung memilih warna seperti biasa ya. Setelah itu, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Jika sudah, atur font size sesuai dengan keinginan Anda. Jangan lupa juga untuk mengatur bagian tipografi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, klik kembali icon square di bagian atas. Sekarang, kita akan membuat bagian artikel terbaru dengan menambahkan elemen post. Nah, elemen post ini hanya tersedia di versi Pro ya. Jadi, pastikan Anda sudah menggunakan Elementor versi Pro. Setelah ditambahkan, semua postingan terbaru di website Anda akan muncul. Nah, untuk bagian ini, pastikan Anda sudah mempublish beberapa artikel lebih dulu ya. Di sebelah kiri, pada panel Edit Post, ganti bagian skin sesuai dengan keinginan Anda. Anda bisa membiarkan dalam keadaan default seperti ini, atau memilih cards untuk tampilan seperti ini. Atau, Anda juga bisa menggunakan skin full content untuk menampilkan keseluruhan isi konten dari tiap artikel. Untuk sekarang, saya akan pilih skin cards. Jika sudah, atur jumlah kolom dalam satu baris di bagian columns, dan jumlah postingan dalam satu halaman di bagian post per page. Untuk bagian show image, Anda bisa pilih yes atau no untuk menghilangkan gambar. Jika Anda memilih yes, Anda bisa mengatur image size sesuai dengan keinginan. Misalnya medium untuk tampilan seperti ini, thumbnail untuk tampilan seperti berikut ini, atau bisa juga pilih full untuk kualitas gambar yang lebih baik. Selain itu, Anda juga bisa mengatur image ratio atau ukuran tampilan gambar pada setiap cards dengan menarik button ke sebelah kiri untuk mengecilkan atau ke sebelah kanan untuk membesarkan gambar. Nah, untuk sekarang saya akan memilih no pada show image. Selanjutnya, atur bagian title sesuai keinginan. Lalu, atur bagian excerpt atau cuplikan konten sesuai keinginan Anda. Di bagian excerpt length, atur jumlah kata yang akan muncul. Selanjutnya, di bagian metadata, ada elemen date dan comments dari setiap konten. Sedangkan untuk separator between adalah elemen yang memisahkan antara date dan comments dari tiap artikel. Anda bisa mengganti sesuai keinginan. Misalnya, di sini saya akan ganti menjadi garis. Selanjutnya, ada bagian read more untuk navigasi menuju ke halaman artikel. Jika tidak ingin menggunakannya, Anda bisa klik untuk menyembunyikan elemen read more. Lalu, ada juga bagian badge untuk menambahkan label kategori jika Anda menggunakan gambar.
Selanjutnya, klik bagian query di bawah. Lalu, pilih post di bagian source. Nah, karena kita ingin menampilkan artikel terbaru dari semua kategori, jadi untuk bagian ini kita biarkan dalam keadaan default ya. Selanjutnya, di bagian pagination, Anda bisa mengatur penomoran halaman untuk jumlah postingan yang melebihi limit post per page. Jika sudah, sekarang kita akan styling di tab Style. Untuk bagian layout, kita bisa biarkan dalam keadaan default. Lalu, klik bagian card. Atur bagian background color sesuai keinginan Anda. Misalnya, di sini saya akan menggunakan kode warna orange. Untuk bagian border radius, Anda bisa atur di angka 18 supaya keempat sudutnya jadi lebih round. Jika sudah, klik bagian konten. Dari atas, di bagian title, atur warnanya sesuai dengan keinginan. Misalnya di warna putih. Lalu, klik bagian tipografi dan ganti fontnya di bagian family. Lalu, atur juga font size sesuai dengan keinginan Anda. Nah, untuk bagian transform, ini lebih ke kapitalisasi. Misalnya seperti uppercase. Tapi untuk sekarang kita akan pilih default ya. Untuk bagian style, bisa pilih normal, italic, dan sebagainya. Atau juga bisa pilih default. Lalu di bagian decoration, seperti yang Anda lihat di bawah judul terdapat underline. Supaya tidak ada underline, kita bisa pilih yang non ya. Selanjutnya, untuk bagian yang lain bisa Anda sesuaikan dengan keinginan. Kalau sudah sesuai, sekarang kita berlanjut ke bagian meta. Seperti yang terlihat di sini, teksnya berwarna abu-abu. Jadinya kurang terlihat. Nah, kita bisa ganti warnanya menjadi putih supaya lebih menonjol. Jangan lupa juga untuk mengatur bagian tipografi ya. Ganti font teks di bagian family. Nah, ini bisa disamakan dengan font teks di atas supaya lebih seragam. Nah, untuk size bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Jika sudah, sekarang kita beralih ke bagian excerpt. Ganti warna teksnya sesuai dengan keinginan Anda. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font teks di bagian family sesuai dengan keinginan Anda. Oke, sekarang bagian artikel terbaru sudah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat bagian post untuk per kategori. Klik Add New Section di bagian tengah. Lalu, pilih section yang single column. Sama seperti sebelumnya, atur bagian content width dari box menjadi full width. Lalu, klik icon square di bagian atas dan tambahkan elemen heading pada section yang baru kita tambahkan. Ganti teksnya pada panel edit heading di sebelah kiri sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya seperti ini. Untuk bagian link, size, dan HTML tag bisa dibiarkan dalam keadaan default. Lalu, pilih Justified di bagian Alignment. Jika sudah, klik tab Style di bagian atas. Pertama, ganti text color sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, di sini saya akan membedakan warna heading dengan heading sebelumnya. Setelah itu, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Di sini, saya akan pilih font text yang sama dengan heading sebelumnya. Selanjutnya, atur font size sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya, klik icon square di bagian atas dan tambahkan elemen post di bawah text heading. Nah, seperti sebelumnya,
Di sini, Anda akan melihat seluruh postingan terbaru di website Anda. Sekarang, kita akan mengatur bagian skin-nya pada panel Edit Post di sebelah kiri. Di sini, saya akan menggunakan Skin Cards. Atur juga bagian kolom dan post per page sesuai dengan keinginan Anda. Lalu, di bagian Show Image, saya akan pilih No, sama seperti bagian yang di atas. Setelah itu, atur juga bagian lainnya seperti Excerpt, Metadata, dan Read More sesuai dengan keinginan Anda. Jika sudah, klik Query di bagian bawah. Nah, di sini kita hanya akan menampilkan satu kategori. Untuk itu, pilih Post di bagian Source. Lalu, pilih Term di bagian Include By. Selanjutnya, masukkan kategori yang Anda inginkan pada kolom Term. Misalnya, resep diet sehat. Nantinya, hanya akan ada konten dari kategori ini yang muncul pada section Post. Jika sudah, sekarang klik tab Style di bagian atas untuk styling. Untuk bagian layout bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Nah, di bagian card, pertama kita ganti background color-nya. Misalnya, di sini saya akan pilih warna yang senada dengan text heading. Untuk bagian border color dan border width bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Lalu, atur border radius menjadi 18 supaya sudutnya lebih round. Jika sudah, klik bagian konten. Pertama, atur warna text color dari title. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi. Ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur font size ya. Sekarang kita berlanjut ke bagian meta. Ganti text color sesuai dengan keinginan Anda. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Terakhir, kita berlanjut ke bagian excerpt. Ganti text color sesuai dengan keinginan Anda, misalnya seperti ini. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Nah, sampai di sini bagian post sudah jadi nih. Tapi, kalau Anda lihat di sini, jarak antar elemennya masih terlalu dekat ya. Begitu juga dengan jarak antar sectionnya. Untuk itu, sekarang kita akan mengatur marginnya lebih dulu ya. Pertama, arahkan kursor pada section post yang pertama. Lalu, klik icon titik-titik di bagian tengah. Setelah itu, klik tab Advance pada panel Edit Section di sebelah kiri. Lalu, klik link Values Together di bagian margin. Atur bagian top menjadi 40. Setelah itu, arahkan kembali kursor pada section dan klik Edit Column di sudut kiri. Lalu, klik tab Advance pada panel Edit Column di sebelah kiri dan klik link Values Together di bagian padding. Lalu, atur bagian right dan left menjadi 50. Nah, kalau sudah, lakukan hal yang sama pada section post yang satu lagi ya. Nah, sekarang tampilan halamannya sudah lebih baik nih. Sudah ada jarak antara elemen dan juga antar section. Kalau semuanya sudah sesuai, jangan lupa klik update di bagian bawah untuk menyimpan perubahan. Setelah membuat bagian artikel terbaru dan artikel per kategori, sekarang kita akan membuat bagian selanjutnya. Contohnya seperti berikut ini. Nah, seperti yang Anda lihat,
Di sini, kita akan membuat bagian banner kolaborasi dengan tombol CTA di dalamnya. Kalau begitu, sekarang kita kembali lagi ke halaman Elementor ya. Sama seperti sebelumnya, pertama, kita akan menambahkan section baru lebih dulu. Dengan klik Add New Section di bagian tengah, lalu pilih section yang single column. Pada panel di sebelah kiri, atur bagian Content Width menjadi full. Lalu, atur juga bagian height menjadi min height. Jika sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Di bagian background dan background type, pilih classic. Lalu, klik choose image dan pilih gambar yang Anda inginkan. Misalnya, seperti ini. Jika sudah, klik insert media di bagian bawah. Nah, di sini bisa Anda lihat gambarnya masih mengulang ya. Sekarang, kita atur lebih dulu pada panel di sebelah kiri. Pertama, atur image size menjadi full. Lalu, pilih center-center di bagian position. Untuk bagian attachment, Anda bisa pilih yang fixed. Selanjutnya, di bagian repeat, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Lalu, di bagian display size, pilih cover. Nah, sekarang, gambar background dari banner Anda sudah jadi nih. Tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, klik kembali icon square di bagian atas dan tambahkan elemen heading pada section yang sudah kita buat. Lalu, ganti teksnya pada panel di sebelah kiri sesuai keinginan Anda ya. Misalnya, seperti ini. Kosongkan bagian link dan atur bagian size sesuai keinginan Anda. Lalu, atur HTML tag menjadi H2. Setelah itu, atur juga bagian alignment menjadi left. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Pertama, ganti text color sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, di sini saya akan memilih warna putih. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur font size dan bagian lainnya sesuai keinginan Anda ya. Sampai di sini, pengaturan untuk text heading sudah cukup. Tapi, di sini saya akan membuat teksnya menjadi 2 baris supaya terlihat lebih penuh dan rapi. Dengan cara tekan Enter di bagian ini. Kalau sudah, klik kembali icon square di bagian atas dan tambahkan elemen text editor di bawah elemen heading. Pada panel di sebelah kiri, ganti teksnya sesuai keinginan Anda. Misalnya, seperti ini. Lalu, klik tab style di bagian atas untuk styling. Pertama, atur bagian alignment sesuai keinginan Anda. Misalnya, di sini saya akan atur jadi justified. Lalu, ganti juga bagian text color sesuai keinginan Anda ya. Jika sudah, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur bagian font size ya. Misalnya, saya akan atur menjadi 18. Untuk bagian weight dan bagian lainnya, bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Kalau semua sudah sesuai, klik kembali icon square di bagian atas dan tambahkan elemen button di bawah elemen text editor. Lalu, ganti bagian teksnya sesuai keinginan Anda. Misalnya, seperti ini. Setelah itu,
masukkan URL kontak di bagian link. Misalnya, Anda bisa memasukkan link menuju ke halaman kontak us. Lalu, atur juga bagian alignment sesuai keinginan Anda. Untuk bagian size, Anda bisa pilih yang medium ya, supaya tidak terlalu kecil. Untuk sisanya, Anda bisa biarkan dalam keadaan default atau dikosongkan saja. Sekarang, klik tab Style di bagian atas untuk styling. Pertama, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian Family. Jangan lupa juga untuk mengatur bagian font size sesuai keinginan Anda ya. Misalnya, Anda bisa atur menjadi 16 atau 18. Untuk bagian lainnya di bagian tipografi, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Selanjutnya, ganti bagian color sesuai keinginan Anda. Misalnya, seperti ini. Kalau sudah, klik tab hover dan ganti bagian color sesuai keinginan Anda. Di sini, saya akan pilih warna yang lebih gelap dari warna dasar ya. Lalu, atur juga bagian hover animation sesuai keinginan Anda. Atau, Anda juga bisa samakan dengan tombol lainnya ya. Selanjutnya, biarkan bagian border type dan atur bagian border radius menjadi 24 supaya sudut tombolnya menjadi lebih round seperti ini. Nah, sampai di sini isi konten dari banner Anda sudah selesai. Sekarang kita akan mengatur marginnya dari masing-masing elemen. Pertama, kita akan menaikkan bagian tombol supaya jaraknya tidak terlalu jauh dengan teks. Masih di elemen button, klik tab Advance di bagian atas, lalu klik link Values Together di bagian margin, dan atur bagian top menjadi -26, atau Anda bisa sesuaikan ya. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, atur juga margin keseluruhan dari bagian banner kolaborasi ya. Pertama, arahkan kursor ke section dan klik icon Edit Section di tengah atas. Pada panel di sebelah kiri, klik tab Advance. Lalu, klik link Values Together di bagian margin dan atur bagian top menjadi 40. Setelah itu, arahkan kembali kursor ke section dan klik icon Edit Column di sudut kiri. Lalu, klik tab Advance di bagian atas dan klik link Values Together di bagian padding. Atur padding left dan right menjadi masing-masing 50. Nah, sampai di sini, bagian banner kolaborasi sudah cukup ya. Tapi, kalau Anda lihat di sini, ada jarak yang cukup tinggi nih di bagian atas dan di bawah konten. Untuk itu, Anda bisa klik icon Edit Section di bagian tengah. Lalu, pada tab Layout di bagian Height, sesuaikan tingginya supaya lebih rapi. Anda bisa langsung memasukkan angkanya atau dengan menarik button ke arah kiri untuk mengecilkan atau ke arah kanan untuk membesarkan. Kalau semua bagian sudah sesuai, jangan lupa klik update di bagian bawah untuk menyimpan perubahan ya.
Sampai di sini dulu video cara membuat halaman home dengan Elementor di WordPress part pertama. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Next, sahabat keywords mau tutorial apa lagi nih? Jangan ragu buat drop lewat kolom komentar ya. See you on the next video. Thank you.